Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para sahabat jamaah pabrik AHM, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami hormati seluruh pengurus DKM Al-Haqqul Mubin, juga mudah-mudahan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami diberikan tema untuk disampaikan pada siang ini tentang Ramadan dan ukhuwah yang nyata. Maka dalam waktu yang singkat ini, tadi sudah dikasih tahu maksimal lewat 40 karena masih mau ngelempengin pinggang katanya, jadi nggak akan lebih dari lewat 40. Bicara tentang Ramadan dan ukhuwah yang nyata. Dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan bagaimana mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, baik dengan tilawatul Qur'annya, baik dengan tarawihnya, baik dengan bangun malamnya. Nabi tidak hanya mengajarkan hal seperti itu. Nabi secara jelas katakan bahwa Ramadan itu sebagai bulan menyambung tali ukhuwah. Nabi katakan bahwa Ramadan adalah syahrul muwasah, bulan saling tolong menolong. Bulan Ramadan Nabi katakan adalah bulannya ta'ahudul fuqara wal masakin. Berilah perhatian kepada orang fakir dan juga orang miskin. Karena hikmah kita tidak makan, hikmah kita tidak minum, Nabi ingin mengajarkan munculkanlah kepekaan sosial bahwa lapar itu tidak enak, bahwa haus itu tidak enak, ngomong males, ya, gerak lemes, lapar itu enggak enak. Maka ulama ingin mengajarkan kepada kita munculkan kepekaan sosial untuk ta'ahudul fuqara wal masakin. Berilah rasa perhatian kepada si fakir dan juga kepada si miskin, bahwa lapar dan haus itu rasanya tidak enak. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk tafakkut al-aramil wal aitam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan peluang waktu untuk mengunjungi kepada janda-janda yang sudah lemah dan kepada anak-anak yatim yang tidak memiliki seorang ayah. Ini adalah sebuah ukhuwah yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Sampai hal terkecil yang Nabi sampaikan untuk memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa. Begitu besar pahala yang Nabi berikan, yang Nabi janjikan sebagai bentuk motivasi kepada para sahabat. Nabi katakan ketika dia memberikan buka kepada yang lain, kana magfiratan lidzunubih. Nabi katakan perbuatan yang kalian lakukan menghapus
kepada dosa yang sudah kalian perbuat. Tidak hanya itu, kata Nabi, itkun minan nar, kalian terbebas dari api neraka. Dan tidak hanya itu, Nabi memotivasi para sahabatnya dengan hal puasa dari pahala yang Allah berikan kepadanya juga akan diberikan kepadamu yang memberikan buka kepadanya. Maka saat itu sahabat semua menjawab, bukan karena alasan untuk tidak mau melakukan, tapi karena semangat ingin menjalankan perintah Nabi. Para sahabat menjawab, laisa kulluna ma yajidu yufattiru as-saim. Nabi, apa yang bisa kami berikan kepada orang yang berbuka sementara kami tidak punya untuk berbuka? Ini bukan alasan bagi para sahabat untuk tidak mau taat kepada perintah Nabi, tapi saking pengennya walaupun hanya sekecil apapun yang mereka berikan untuk kepada sahabat yang lainnya. Maka kemudian Nabi jawab, pahala ini Allah berikan kepada orang yang memberikan 1 biji korma kepada orang yang sedang berbuka. Jadi bukan standarnya diajak ke warung makan sederhana, bukan. Bukan. Bukan standarnya, kata Nabi, ajak ke Kelapa Gading makan di restoran, enggak. Cukup, kata Nabi, pahala ini kamu dapatkan dengan memberikan 1 tamroh dan syurbah ma'in, hanya seteguk dengan air. Kita kalau lihat harga air di Jakarta cuma 1.000 atau 500 perak, cuma modal 500 atau 1.000 perak kita udah dapat pahala ini, tidak menunggu untuk diajak ke restoran. Ini Nabi mengajarkan bagaimana yang namanya ukhuwah di dalam bulan Ramadan. Nabi juga menganjurkan kita untuk isdak, memperbanyak sedekah. Ini lagi-lagi sebuah kepekaan sosial yang Nabi ajarkan. Ada yang namanya sedekah fitrah dan ada lagi zakat-zakat yang lainnya. Kalau kita bicara soal ukhuwah yang nyata, maka saya simpulkan menjadi 3 ukhuwah. Ukhuwah ini artinya persaudaraan. Sementara kalau digabungkan menjadi 1 kalimat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Bukan persaudaraan sesama muslim, bukan. Tapi persaudaraan yang nilai-nilai persaudaraannya diajarkan oleh Islam. Saya simpulkan menjadi 3 ukhuwah ini. Ada saudara semakhluk, ada saudara sekemanusiaan, dan ada akhun laka fiddin, saudara seagama. Saudara semakhluk, kita bisa melihat firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 38. Di situ Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala yatiru at-ta'iru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Allah firmankan, tidaklah hewan yang berjalan di atas muka bumi, tidaklah burung yang terbang di udara, kecuali mereka semua, kata Allah, umamun amsalukum, umat-umat yang sama seperti kalian. Ini namanya saudara semakhluk. Ketika kita baca surah An-Naml, di situ ada cerita Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya. Seekor semut katakan kepada gerombolannya, udkhulu manasikakum, ayo masuk ke tempat kalian, ke sarang kalian. Mendengar hal ini, di ayat yang berikutnya Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, tersenyum mendengar semut untuk mengajak semuanya masuk ke dalam sarang, karena Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya sedang lewat. Inilah persaudaraan semakhluk. Begitu juga kalau kita baca, ada dalam satu kitab judulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang sempurna. Ada dalam kitab itu
menjelaskan tentang rahmatuhu bil hayawan, kasih sayangnya Nabi dengan hewan. Pernah satu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, masuk ke dalam kebun miliknya orang Ansor. Nabi masuk ke kebun tersebut, melihat ada seekor onta yang meneteskan air matanya. Ingat, Nabi, mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelumnya bisa mengeluarkan air dari batu, Nabi mengeluarkan air dari jari jemarinya. Nabi sebelumnya bisa berbicara dengan hewan, begitupun juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi masuk melihat ada onta yang meneteskan air matanya, disamper oleh Nabi, didatangi oleh Nabi. Ketika didatang oleh Nabi, Nabi bertanya kepada para sahabat, liman hadzal jamal? Ini onta punya siapa? Ini onta punya siapa? Maka ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi. Nabi sabdakan kepada beliau, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah. Tidakkah kamu takut kepada Allah tentang persoalan hewan ini? Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat, takwa tidak hanya ada di masjid, takwa tidak hanya ada di musola, tapi takwa juga ada pada hewan peliharaan. Nabi sabdakan, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah. Tidakkah engkau takut kepada Allah di dalam urusan hewan ini? Nabi katakan, hewan ini telah mengadu kepada saya, engkau membuatnya lapar dan engkau memperkerjakannya secara terus menerus. Ini namanya persaudaraan semakhluk. Begitu juga kisah Sayyidina Umar yang memiliki sifat kasih sayang. Karena Sayyidina Umar mengamalkan satu hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya rasa belas dan kasih, Allah sayang sama dia. Saat itu Sayyidina Umar mengambil seekor burung yang bernama usfur. Kalau kita lihat kamus, usfur ini maknanya burung pipit, lagi dimainin sama seorang anak. Kita tahu bagaimana kalau udah hewan dipegang sama anak kecil. Di kampung kita biasanya beli ayam negeri yang diwarna-warnain. Kita lihat tuh ayam bagaimana kalau dipegang sama bocah, belum dicekek, belum dipaksa minum, ya, belum dipaksa nelen pur. Begitu juga di kampung kita biasa ada jual beli yang namanya burung gereja. Lihat bagaimana kalau lagi dipegang sama bocah. Itu diselamatkan oleh Sayyidina Umar dengan dibeli oleh Sayyidina Umar kepada anak kecil tersebut dan dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Di situ Sayyidina Umar mendapatkan yarhamuhumur rahman, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, persaudaraan semakhluk. Dan kemudian ada persaudaraan sekemanusiaan. Persaudaraan semanusiaan ini kita bisa baca dalam surah Al-Mumtahanah, di mana memang Allah yang memerintahkan untuk kita berbuat baik, untuk kita berlaku adil kepada mereka. Allah firmankan dalam surah ini Al-Mumtahanah ayat 8, Allah firmankan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam nukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah katakan dalam ayat ini tidak melarang kepada kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kepada kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Maka kalau ada orang yang seperti ini persaudaraan sekemanusiaan. Karena kita hidup beragam dalam banyak agama di Indonesia ini yang diakui. Maka dalam ayat ini bisa kita jadikan sebagai sandaran. Selagi
orang tersebut tidak memerangi agama yang kita anut, selagi tempat tinggal kita tidak diusir oleh mereka, Allah tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Satu, untuk berbuat baik kepada mereka, dan dua, untuk berlaku adil kepada mereka. Apa maknanya adil? Adil itu oleh ulama dimaknai i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan setiap hak kepada haknya. Itu namanya adil. Kadang adil belum tentu sama, namanya proporsional. Seperti jatah anak dengan jatah istri, bagi kita adil, tapi enggak sama. Jatah anak bisa jadi sehari 5.000, istri kita dikasih sehari 5.000. Wah, luar biasa, luar biasa. Bisa buka taplak meja isinya cuma duit lagi. Buat beli apa katanya 5.000. Ini namanya keadilan. Adil kadang belum tentu sama. Itu namanya i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan setiap hak kepada haknya. Itu saudara sekemanusiaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini ada saudara seagama. Nilainya, poinnya ada 3. 1, melihat dia itu kita. Melihat dia itu kita. Ini berat. Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr, kata Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Seorang mukmin, mereka yang lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sekalipun dia butuh kepada hal tersebut. Di rumah kita ada ayam, ada orang yang datang butuh ayam, itu kita kasih. Itu namanya saudara sesama muslim. Berat, bukan sesuatu yang ringan ini. Di rumah kita ada ikan bandeng, ada orang datang lagi ngidam bandeng, itu kita kasih padahal kita butuh sama bandeng. Itu namanya saudara sesama muslim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sekalipun dia butuh. Ini standar yang paling tinggi. Standar yang nomor 2, perlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi yang sabdakan, la yu'minu ahadukum li akhihi hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin imannya belum sempurna saat dia masih belum mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tingkat yang kedua, saudara sesama muslim memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang ketiga, lebih kepada bersikap pasif. Ya, bersikap pasif, karena Nabi katakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Lebih kepada pasif. Ini tingkat yang ketiga. Tidak mengganggu dengan lisannya. Lisannya tidak berbohong, lisannya tidak ingkar janji, lisannya tidak menggunjing, lisannya tidak melaknat sesama muslim, lisannya tidak mendoakan jelek orang lain, lisannya tidak merasa suci dari yang lainnya, lisannya tidak boleh menjatuhkan kehormatan sesama muslim, lisannya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi sebuah perbedaan? Terjadi sebuah perbedaan. Maka kita amalkan satu firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita kalau punya saudara
sesama muslim, mereka yang sedang bertengkar, damaikan pertengkarannya agar supaya kembali menjadi saudara. Jangan malah dipanas-panasin, jangan gembosin. Contoh dipanas-panasin, kenapa kamu kok udah nggak tegur sapa? Habis dia begini, tuman orang begitu emang. Kalau perlu tonjok, ini bukan saudara sesama muslim. Ketika terjadi sebuah pertikaian, jadilah juru damainya. Fa aslihu baina akhwaikum. Ini yang kita jadikan pijakan. Yang kedua, ketika ada sebuah perbedaan, maka ingatlah satu hadis Nabi, la yahillu li muslimin ayyajhura fauqa salasin. Enggak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kagak sapa, tidak saling menyapa selama 3 hari, itu tidak dihalalkan kata Nabi bagi seorang muslim. Jadilah juru damai dan jadilah orang yang berhenti marahan ketika sudah maksimal 3 hari. Kita cari titik temunya agar supaya menjadi satu kesatu Tuhan. Karena Nabi katakan manusia adalah seperti satu tubuh. Ketika yang satu sakit, yang satunya merasakan. Gigi yang sakit, ini yang pusing. Coba-coba kalau lagi sakit gigi ada yang berisik, padahal yang sakit gigi yang pusing ini mengajak kepada yang lainnya. Kal a'dha'il wahid, seorang muslim itu seperti satu anggota. Itu yang bisa dapat kami sampaikan tentang Ramadan dan ukhuwah yang nyata. Semoga di bulan Ramadan ini segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Puasa kita, baca Quran kita, tarawih kita, bangun malam kita, dan juga mudah-mudahan kita menjadi saudara yang sesama muslim, saudara sekemanusiaan dan saudara semakhluk yang diajarkan poin-poinnya di dalam Islam. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.